Selamat malam, saya Tina Talisa bersama dengan Anda malam hari ini di Talk to iNews. 1 jam waktu saya bersama dengan Anda dan malam hari ini kita punya satu topik yang akan kita bahas bersama dengan 3 orang tamu yang sudah membuat kita disibukkan selama sekitar sebulan ini. Soal perseteruan antara Setia Novanto dan Sudirman Said, antara Ketua DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita akan bicara lebih ke intinya. Ini kan kemudian soal Freeport di dalamnya, kita kemudian menjadi ramai urusan politiknya, urusan hukumnya, lalu jangan lupa urusan Freeportnya. Kita sekarang ajak Anda dulu untuk mengikuti beberapa informasi yang terjadi, beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Yang pertama adalah unjuk rasa ratusan mahasiswa Papua yang berujung ricuh di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka berusaha menuju Istana Negara tapi kemudian ada blokade dan mereka berusaha menerobos, kemudian ditahan oleh polisi. Polisi langsung mengejar dan menangkap mahasiswa yang mencoba menembus barikade. Beberapa orang diamankan karena mencoba berbuat rusuh. Lebih dari 100 mahasiswa diamankan dan langsung digelandang petugas ke Polda Metro Jaya. Ratusan mahasiswa Papua ini sengaja datang ke Jakarta untuk berunjuk rasa di depan istana. Namun sebelum mencapai istana, mereka langsung dihalau petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya memberitakan. Mari kami ajak Anda ke Riau, tepatnya di Pekanbaru. Kantor Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP diserang oleh oknum polisi anggota Polda Riau. Kaca kantor pecah, kemudian ada 3 orang yang terluka, 1 orang di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya penyerangan oleh oknum ini? Ternyata diduga lantaran ada anggota keluarganya yang terkena razia rutin yang dilakukan oleh Satpol PP. Kantor Satpol PP di Jalan Sudirman, Pekanbaru, diserang puluhan oknum polisi dari Polda Riau. Sebagian kaca pos penjagaan Satpol PP pecah dan 3 anggota Satpol PP mengalami luka-luka. Sementara itu 1 orang korban dirawat di rumah sakit. Salah satu korban mengatakan polisi berpakaian dinas datang dan langsung memukuli anggota Satpol PP yang sedang piket. Dirinya menjadi sasaran sehingga mengakibatkan luka lebam di punggung dan tangannya. Selain itu oknum polisi juga merusak kaca pos penjagaan. Sedangkan NY, anggota Satpol PP masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena tulang kakinya patah. 1 korban lagi dengan inisial YUL mengalami luka ringan dan hanya menjalani rawat jalan. Kemudian sudah bisa pulang ke rumah. Penyerangan ini diduga dilakukan puluhan oknum polisi karena tidak terima keluarganya ditangkap saat Satpol PP melakukan razia Kamtipmas di kawasan Bandar Serai Pekanbaru Selasa dini hari tadi. Selang beberapa jam kemudian, puluhan oknum polisi berpakaian dinas dan sipil datang dan langsung melakukan penyerangan terhadap anggota Satpol PP yang piket malam. Persoalannya sebenarnya sudah selesai di situ, ya sudah tidak ada persoalan apa-apa lagi. Tetapi setelah itu beberapa saat kemudian datang sekumpulan ya sekitar 20-30 orang datang ke kita dan terjadilah insiden yang kita dapatkan informasinya secara bersama-sama tadi. Pihak Satpol PP telah melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pekanbaru dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan insiden ini. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf memberitakan. Pemirsa, setelah sempat ditunda Senin kemarin, rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali dilakukan hari ini terkait dengan aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengenai Ketua DPR Setia Novanto, dan hasilnya sudah diputuskan, yaitu setelah pemungutan suara atau voting, MKD
memutuskan bahwa kasus yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto ini lanjut ke persidangan. Sementara itu ada catatan 6 anggota yang berkukuh menolak kasus Setia Novanto. Ada 6 orang dari fraksi Partai Golkar, 3 orang, 1 orang dari fraksi P3 dan 2 orang dari fraksi Partai Gerindra. Setelah voting yang memutuskan bahwa kasus dilanjutkan ke persidangan, lalu ada voting berikutnya untuk menentukan apakah sidang melanjutkan ke jadwal persidangan atau menuntaskan verifikasi terlebih dahulu, dan voting ini menghasilkan 9 anggota mendukung opsi pertama atau artinya persidangan langsung melanjutkan ke jadwal persidangan. Saya tidak bicara hukum untuk menuju penyesalan melihat susunan etik itu sendiri, itu mesti kita atur tatanannya. Yang diatur administrasinya kayak apa, verifikasinya kayak apa, materinya kayak apa. Itu adalah yang diminta oleh undang-undang, bukan kami yang minta. Jadi hari ini yang dipersoalkan Golkar masih seputar legal standing. Jangan Golkar. Kita di MKD sudah tiada partai dalamnya. Kami semua anggota MKD. Emang ada siapa aja Bang yang mempersoalkan? Saya mengatakan bahwa saya kan baru kemarin masuk. Tetapi yang mempersoalkan adalah orang-orang MKD yang justru ikut sidang pada tanggal 24. Dari fraksi mana aja? Ya? Dari fraksi mana aja? Berbagai fraksi. Tidak etis mungkin saya menyebut fraksi apa saja. Tapi berbagai fraksi ada. Menteri Energi Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa Ketua DPR Setia Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam urusan Freeport, dan Wakil Presiden JK juga angkat bicara bahwa ia siap untuk dipanggil sebagai saksi oleh Mahkamah Kehormatan DPR dalam soal yang diadukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Tergantung keadaannya. Kalaupun MKD mau datang, kalau kabarnya dia ingin ketua datang, kita siap. Kepede aja, bahwa kita tidak terlibat sama sekali. Mari saya mengajak Anda untuk masuk ke 3 orang tamu yang saya janjikan. Bang Effendi Simbolo, selamat malam Bang. Bang Nursi, Bang Said, kita semua akan bicara dari sisi politik, hukum, ekonomi. Karena di urusan ini kita kadang-kadang bingung mau ngomong yang mananya dulu, karena saling terlibat di dalamnya. Kalau urusan MKD pure urusan politik, itu urusan kawan-kawan Bang Effendi Simbolo di DPR. Kalau gitu saya ke Bang Effendi dulu untuk menegaskan, ini kan kita udah diajak untuk tersedot konsentrasi pada urusan yang diadukan oleh Menteri SDM terkait mencatut nama Presiden dan Wapres, lalu semua perhatian tertuju ke sana. Apa yang bisa dimaknai secara politik menurut Abang yang memang politisi? Pertama ya, dari sisi misi Sudirman Said CS, ada Rini, sana ada segala macam lah, termasuk petinggi negeri ini, itu cukup berhasil. Anda nyebut petinggi negeri itu siapa? Presiden dan Wapres terlibat dalam ini? Ya, one off lah. One off maksudnya Presiden? Ya, nanti juga akan kelihatan lah. Ya, jadi saya kira dengan sisi lain kita blessing juga. Apa berkahnya dengan kegaduhan kayak gini, Bang? Ya tentu menjadi tadinya itu temanya adalah bagaimana kita menghadapi masa-masa jelang injury time atau due date, berakhirnya sebuah proses kontrak yang sangat panjang. Tetapi kita kemudian dialihkan perhatian kita ke urusan yang ada quote unquote ada pihak yang kemudian bertabrakan begitu ya di dalam sama-sama misi dalam rangka cawe-cawe urusan. Sama-sama misinya artinya apakah menurut Bang Effendi bahwa antara yang melaporkan dan dilaporkan itu posisinya sama-sama aja? Antara Sudirman Said melaporkan Setia Novanto, dua-duanya menurut Abang mana yang lebih benar? Dalam konteks benar secara etika masyarakat sih, saya tidak bisa memberi penilaian ya, mengatasnamakan rakyat ya. Tetapi kalau bicara dalam kita kerangka bernegara, ya, saya sejak awal memang sangat menunjukkan rasa prihatin
Prihatin sama yang apanya saya nih? prihatin Sama peristiwanya apa sama salah satu yang disebut di... Saya prihatin kalau kemudian apa yang sedang kita lihat ini memang dibiarkan oleh presiden dan wakil presiden. Ya, ini suatu pembelokan dari sebuah proses ketatanegaraan yang sangat buruk. Kalau seperti ini dibiarkan, bahkan ini kalau menurut Saudara Sudirman adalah atas arahan dari presiden, wah luar biasa. Bisa kita membuka lembaran konflik baru ini. Jadi bukankah kalau memang ada yang mencatat nama presiden, harusnya lapornya kemana? Apa nggak boleh lapor? Seperti yang dilakukan Sudirman Said menurut Bang Effendi. Begini, saya kira mencatut apa kita menyampaikan nama presiden. Ya, kita juga sering kok menyebut nama-nama presiden Obama kita sebut-sebut. Tapi dalam konteks siapa yang kemudian menyampaikan kepada siapa, itu kan harus didudukan dulu bahwa pembantu presiden yang notabene adalah di eksekutif tidak bisa serta-merta masuk ke ranah legislatif dengan pola seperti ini. Kecuali diizinkan presiden ya kan? Tidak juga. Enggak juga. Karena ketatanegaraan kita tidak mengenal seperti ini. Oke. Nah, kalau presiden memberikan sinyal ini dan wakil presiden mendorong ini, berarti secara sadar presiden dan wakil presiden ya mengabaikan sistem ketatanegaraan kita. Karena kalau misalnya seorang pembantu presiden ya menganggap ada proses yang katakanlah oleh anggota dewan atau pimpinan dewan yang langsung atau tidak langsung ikut di dalam proses renegosiasi atau negosiasi, dia bisa buka di forum rapat kerja komisi. Jadi tidak pada tempatnya kemudian mengalihkan gitu persoalan ini menjadi persoalan yang abstrak, yang etika. Ada di antaranya yang menjadi pertanyaan kita, pertama soal waktu, kenapa baru dilaporkan berselang dari sejak terjadinya peristiwa oleh Menteri SDM. Yang berikutnya adalah soal klaimnya antara diizinkan oleh presiden dan tidak diizinkan oleh presiden menurut Menko Polhukam. Jadi menurut Anda yang in charge di negara ini siapa kalau gitu? Ya justru itu presiden kalau perlu dari Paris sana menyampaikan bahwa saya memang perintahkan Sudirman Said. Oke, saya pindah ke itu jelas. Bang Nursi. Kalau itu betul jelas. Kalau tidak maka jelas juga kita ini siapa ini. Karena kita juga tidak bisa main-main begini. Bayangkan sekian lama DPR diacak-acak dengan urusan di MKD. Memangnya negeri ini hanya urusin gitu. Hebat sekali. Di tapi MKD, kan kita penting punya pejabat yang beretika dan kalau ya yang penting, dilakukan tapi ketua tidak DPR kemudian beretika, Anda mensejajarkan dengan nilai-nilai ketatanegaraan yang kita maknanya lebih besar, lebih luas dong. Anda kalau misalnya tidak bersetuju terhadap Setia Novanto, ya silakan aja. Anda tidak usah memilih dia lagi, tapi tidak kemudian menyeret-nyeret. Jadi poinnya Anda pro ketua DPR ya? Jangan disampaikan begitu. Itu kan Anda yang menyimpulkan. Ya, saya pindah dulu ke Bang Nursi. Bang Nursi, tadi kan saya punya pertanyaan. Kita melihat setidak-tidaknya dari sisi waktu gitu ya. Kenapa mesti ada jeda antara terjadinya peristiwa perekaman ini sampai dilaporkannya, kemudian soal approval atau persetujuan dari atasannya Menteri SDM. Yang pertama dulu deh, soal waktu. Apa yang Bang Nursi cermati sebagai pengamat ekonomi, politik, mantan politisi? Silakan. Pertama, Freeport sendiri bukan isu seksi, tapi isu yang sangat-sangat seksi. Dan itu konstruksinya tidak dilihat dalam konstruksi sebuah perusahaan terhadap sebuah negara. Dalam hal ini Freeport-McMoRan, Freeport Indonesia terhadap Indonesia. Tapi harus dilihat dalam sebuah kancah pertarungan antar kekuatan cadangan emas dengan cadangan emas negara lain. Dan itu sebenarnya ditulis dengan baik oleh Samuelson. Bagaimana pergeseran perhitungan neraca Federal Reserve di Amerika. Yang asal muasalnya tidak ada cadangan emas, hilang ada muasal cadangan emas, hilang dalam bentuk US, muncul lagi dalam cadangan emas. Buat saya tak seorang pun di Indonesia yang coba berpikir ke sana betapa yang namanya Freeport Indonesia begitu berharga bagi Federal Reserve. Buat Bank Sentral Amerika? Iya, saya nggak melihat itu gitu loh.
Dan saya mengatakan berkali-kali, kenapa hebatnya Amerika mempertahankan itu? Karena itu menyangkut sekarang sedang pentingnya pertarungan antara Amerika dengan Cina. Jadi urusan Freeport dengan Indonesia ini sebetulnya urusan negara Amerika di negara Indonesia. Iya, dan itu kejadian sebenarnya peristiwa sejak 6667, bukan sekarang. Dan ini cuma sekedar pengulangan. Jadi kalau Di kita tengah ngebahas, posisi, sebentar. Iya. Di tengah yang namanya Amerika sedang bertahan untuk tidak lagi dipukul oleh Cina. Gitu pertarungan. Jadi kalau besarnya. kita lagi ngebahas soal MKD, berarti kita lagi ngomongin buih-buihnya aja nih. Selain buih-buihnya kita bego dia di domba. Bego banget loh dia di Sesaat domba. lagi kita kembali dengan Anda. Kita